suara seperti tertawa. Bahwa sebenarnya tidak ada yang tertawa di situ dari pihak AGH. Jadi AGH di situ sama sekali tidak tertawa dan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi senang gitu. Malah sebaliknya dia takut di situ. Dia terkait isu selfie yang beredar, AGH juga menopang kepala D di pangkuannya dan tangan kirinya itu memegang tangan D. Hai, good morning Amici. Yes, aku ucapin good morning karena di sini masih pagi dan aku mau morning skincare rutin. Kalau yang terakhir aku bikin video cuap-cuap sambil night skincare rutin, hari ini aku bikin sambil morning skincare rutin. Sambil mau ngebahas yang lagi hit, sekalian pengen tahu pendapat kalian tentang kasus ini. Yang mau aku bahas hari ini adalah kasus mengenai pemukulan, pengeroyokan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandi. Aku akan ngasih sedikit update info, tapi kayaknya kalau misalnya infonya udah kayak ada updatean yang lebih baru, kalian boleh tulis di kolom komentar, atau kalian bisa nulis pendapat apapun buat kalian di kolom komentar, oke? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Seperti biasa, videonya hari ini no cut, no edit, jadi kita akan sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Ini yang pertama aku mau pakai brightening pad dari Anpure. Ini tuh bisa dipakai pagi dan malam sih kalau buat kulit aku. Dia enak banget untuk mild exfoliasi. Jadi kabar yang terbaru itu katanya David masih belum sadarkan diri, dan aku juga mau ngucapin turut berduka cita, maksudnya semoga David bisa cepat sadar, bisa cepat sehat, dan kita semua sama seperti orang Indonesia yang lainnya, kita sangat tidak setuju dengan kekerasan untuk alasan apapun dan untuk alasan apapun, dan juga dengan cara apapun itu tuh salah dan nggak boleh dilakukan. Oh ya, aku taruh ininya dulu. Jadi kalau kalian nonton itu kan seperti kita tahu ya, kalau David itu mantan pacarnya Agnes, terus Agnesnya pengen ketemu David, taunya pas ketemu si Davidnya malah dipukulin sama si Mario Dandi yang merupakan pacar Agnes gitu. Jadi sebenarnya ya, ini tuh masih simpang siur karena ada yang bilang si Agnes itu waktu datang ke kantor polisi sama tantenya, tapi Agnesnya bilang sama kakaknya. Nah, sempat ada berita bahwa katanya David itu menyebarkan video yang kayak menuju ke mesum gitu ya, sehingga Dandinya marah. Tapi ada juga, pokoknya untuk berita alasannya itu masih simpang siur, dan yang terbaru itu kakaknya Agnes baru memberikan konfirmasi di Mata Najwa yang menjelaskan kronologi kejadiannya. Dimana itu juga buat aku agak kurang srek gitu ya, karena kan dimana-mana yang menceritakan kronologi kejadian itu si saksinya, dan sampai hari ini tuh Agnesnya sendiri posisinya menjadi anak yang bermasalah, belum tersangka. Sampai hari ini ya, tapi aku nggak tahu nanti pas videonya tayang gimana. Sampai menjadi anak yang bermasalah, dan yang memberikan klarifikasi itu adalah kakaknya Agnes. Dari pertama kali kasus ini muncul, langsung ketahuan kalau bapaknya si Mario Dandi ini adalah salah satu pejabat di Dirjen Pajak. Sedangkan sampai hari ini orang tuanya Agnes itu baru muncul satu fotonya doang. Aku pernah lihat di TikTok, sampai orang-orang tuh kayak curiga ini orang tuanya kayaknya kaya banget deh, sampai-sampai bisa menutupi jejaknya. Ada yang bilang juga katanya kalau Agnes itu anak adopsi ya, tapi aku nggak tahu untuk kebenaran berita ini. Ini aku pakai toner di New You yang Wardah, toner essence. Ini nanti bakalan aku review juga. Ini enak banget loh, teksturnya tuh agak-agak kental gitu. Bisa menghidrasi, dan biasanya aku pakai pagi dan malam. Ada baku ciolnya juga untuk produk ini. Statusnya sendiri, Mario Dandi sekarang udah jadi tersangka. Temennya Mario Dandi namanya Shane juga udah jadi tersangka. Terus udah gitu Agnesnya sendiri dan orang tuanya Mario Dandi sendiri akhirnya diperiksa sama KPK, karena setelah kejadian ini ternyata muncullah jejak-jejak digital di mana
keluarganya Mario Dandi ini ternyata kaya banget. Orang tuanya adalah salah satu pejabat pajak sehingga dipertanyakan oleh KPK. Kalau urusan sama KPK itu nanti kita lihat aja ya update-annya. Walaupun menurut aku juga agak banyak keanehan gitu ya. Tapi ya ini kan negara Indonesia ya. Nanti biar aja KPK yang memberikan keterangan lebih lanjutnya. Terus berlanjut lagi sampai akhirnya sampai hari ini si Agnesnya sendiri belum muncul dan memang dengan alasan masih anak-anak. Lalu ada Kak Seto yang muncul dan bilang bahwa mau melindungi Agnes karena Agnes itu masih anak di bawah umur. Tapi yang sedikit membuat aku agak gimana gitu ya. Oke, kita membahas Agnes itu anak di bawah umur. Tapi ini korbannya juga masih 17 tahun loh, dipukulin. Aku nggak nonton videonya jujur karena aku takut dipukulin sama laki-laki yang terhitung sudah dewasa, udah umur 20 tahun. Si Dandi ini umurnya sudah 20 tahun mukulin anak yang umurnya 17 tahun. Berikutnya aku mau pakai toner vitamin C. Ini dari Azarin, reviewnya akan segera up. Walaupun buat aku melihat kelakuan si Dandi ini, dia tuh nggak bisa dipertimbangkan sebagai orang dewasa sih. Karena pertama, dengan cara dia memamerkan harta orang tuanya, itu memperlihatkan betapa tidak dewasanya dia. Dengan cara dia masih macarin anak yang umur 15 tahun aja, itu nggak dewasa. Apalagi dia mukulin anak yang umurnya 17 tahun, itu juga nggak dewasa. Karena secara logika kalau kalian seumur aku atau umurnya di bawah aku, ya masih sekitar 25 yang penting udah lulus SMA. Sebenarnya drama-drama mantan pacar ini tuh sering banget terjadi nggak sih? Ini aku mau pakai eye cream dari Innisfree. Tadi lupa harusnya di awal tapi ya udah. Coba deh sebutin, at least walaupun misal kalian ngomong, iya tapi aku waktu SMA nggak punya pacar. Tapi kan kalian pasti dong punya temen yang waktu SMA-nya punya pacar. Punya kakak kelas yang waktu SMA-nya rebut-rebutan cewek atau rebut-rebutan cowok. Itu tuh udah hal biasa, tapi kan tidak semuanya berakhir dengan pemukulan sampai koma. Bener nggak sih? Ini tuh udah 2023 gitu loh, masih premanisme. Dan yang bikin aku amazed itu adalah pas tahu umurnya. Si Mario Dandi ini tuh umurnya udah 20 tahun, sudah mahasiswa, pacaran sama anak yang umurnya 15 tahun, dan ngegebukin mantan pacarnya si anaknya. Mau alasannya apapun, misalnya nih, David ternyata bersalah apa-apa. Tapi menurut aku itu bukan jalan yang bener gitu, apalagi si Davidnya itu udah umur 20 tahun dan dia mukulin anak kecil umurnya 17 tahun. Ada yang bilang juga katanya Agnes ini adalah ibu PC versi kecil yang bisa membisikkan sampai membuat apa sih semuanya jadi ribut sampai Dirjen Pajak, sampai KPK segala macam. Ada yang bilang juga katanya Agnes itu memang dari kecilnya suka playing victim. Sebenarnya untuk yang itu masih jadi opini ya, belum ada buktinya dan nggak jelas. Yang pasti sudah menjadi bukti itu adalah David sampai sekarang belum sadarkan diri, Mario Dandinya tersangka, dan Agnesnya menjadi anak yang bermasalah. Berikutnya aku mau layering serum pakai serum niacinamide. Nah, kemarin itu sempat juga ada sedikit narasi di mana si narasinya tuh somehow berubah-ubah. Permasalahan mobil Rubicon yang katanya awalnya platnya ini, kedua platnya ini. Terus cerita dari si Agnesnya berubah-ubah. Aku tuh cuma mau mengingatkan ya, ini kan permasalahannya permasalahan anak-anak. Gimana kalau orang tuanya itu mengajarkan anak-anaknya untuk bertanggung jawab, bukan untuk nutup-nutupin dengan mengganti-ganti skenario. Awalnya begini, terus jadi kayak gini, si ini ngomong ini, ya udah ganti lagi, tiba-tiba datangnya sama ini, oh ganti lagi dia nggak ngerekam, oh ganti lagi. Mereka tuh cuma anak kecil gitu yang pasti membuat skenario itu kan pasti orang dewasa. At least pasti dengan kuasa hukumnya, karena sekarang yang diwawancara itu udah semua kuasa-kuasa hukumnya. Dan menurut aku sedikit pengen ngomong gitu sama orang tua.
pasti sedih, pasti kayak sakit hati, tapi alangkah bagusnya kalau misalnya lebih baik membuat si anak itu bertanggung jawab, karena ini tuh akan ke bawah sampai gede gitu, apalagi kalau anaknya masih umur 15, anaknya masih umur 17, anaknya masih umur 20. Buat aku Mario Dendi itu enggak kehitung dewasa dengan semua kelakuannya. Mungkin aja dia menjadi anak yang suka pamer seenaknya, ngatur-ngatur temennya yang si Shane itu karena pola asuh yang dimanja, mungkin kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti yuk, untuk para orang tuanya jangan sembunyiin kelakuan anak-anaknya, jangan dibikin bahwa anak-anaknya tidak bertanggung jawab dengan merubah-rubah skenario, dengan membuat si anaknya gimana pun caranya agar bisa lepas dari kejadian ini. Please jadiin anak-anaknya itu anak-anak yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena aku tuh udah hidup hampir mau 37 tahun, aku tuh udah menemukan anak yang dari kecil memang tidak diajarin untuk bertanggung jawab, dan hasilnya saat dia dewasa kayak gimana, aku udah nemu banget gitu. Di saat umurnya udah seumur aku, bagaimana dia menghadapi hidup karena dari kecil nggak dibiasain bertanggung jawab. Aku melihat bukan tentang banyak duit atau enggak ya, tapi lebih ke tanggung jawabnya gitu. Aku banyak ketemu sama orang-orang yang saat dewasa, ini orang tuh kayak bertanggung jawab banget sama hidupnya, ini orang tuh bisa hidup dengan layak, hidup dengan baik, yang memang dari kecil itu sudah dilatih untuk bertanggung jawab gitu sama orang tuanya, bahwa apapun bentuk tanggung jawab itu bisa apa aja ya, bisa dengan hukuman, pokoknya jangan dibikin si anak itu oke, nggak apa-apa, yang penting ini masalahnya beres, gimana caranya ini kesalahan kamu tapi kamu bisa kabur dengan semua ini. Nggak kayak gitu sebenarnya kalau menurut aku. Karena yang aku perhatikan sekarang tuh jadinya kayak gitu, semua pihak tuh kayak berusaha merubah skenario gimana caranya biar si Agnes ini kabur, tidak mempertanggungjawabkan, dan gimana caranya si Dandi ini sama si Shane ini mendapat hukuman yang seringan-ringannya. Padahal kalian jangan lupa, walaupun Agnes masih anak-anak, walaupun Shane umurnya 19, mau si Mario Dandi umurnya 20, tapi ini ada anak umur 17 tahun yang belum sadarkan diri, dipukulin. Dari yang aku dengar ceritanya, dipukulinnya parah banget, sampai si Mario Dandy-nya ada selebrasi-selebrasi, sampai dianya aja bilang nggak takut dilaporin. Dan Shane sama si Agnesnya ada di situ. Aku kuliah hukum, aku sarjana hukum, aku tahu banget kalau misalnya kita melihat kejahatan terus kita diemin, itu tuh bisa jadi kita tuh menjadi kaki tangan, dan itu tuh sama gitu beratnya. Jadi menurut aku untuk para orang tua ada baiknya kalau misalnya anak-anak dari kecil itu diajarin tanggung jawab, jangan dimanja. Aku sih membayangkan ya saat si Mario Dandy ini bilang bahwa laporin aja gua nggak takut apa sih mukul anak orang ya, dia ngomong kayak gitu. Itu tuh kan pasti hasil dia ngomong itu ngejago kalau bahasa Indonesia, dan itu tuh sudah penumpukan dari semua yang dia lakukan selalu dilindungin sama orang lain, sehingga saat dia melakukan hal ini pun ya gue nggak takut, ayo aja sok ngelaporin gue aja, gue nggak takut gitu. Padahal sebenarnya kita tuh kan hidup nggak sendiri, nggak semua orang itu bisa dibeli pakai uang. Mau kamu punya mobil Rubicon, mau kamu punya motor Harley, mau kamu sekaya apapun, yang nggak bisa gitu berbuat semena-mena kayak gitu. Termasuk untuk cewek-cewek nih, kayak Agnes misalnya. Mau kamu secantik apapun, mau kamu diperebutin gimana pun sama laki-laki, tapi di saat kamu punya mantan dan kamu punya pacar baru, terjadi konflik kan bukan berarti harus dipukulin si mantan pacarnya gitu. Itu juga bukti ketidakbertanggungjawaban gitu, karena begitu dia ada di situ nggak melerai, malah nyuruh-nyuruh si Davidnya datang, artinya kan dia juga ikut terlibat di dalam kasus itu. Nah, aku berharap banget sih kasus ini tuh bisa dijalankan dengan benar-benar. Kenapa? Karena bukan hanya tentang anak kecil yang punya mantan pacar, tapi ini tuh bisa jadi contoh gitu buat orang-orang. Banyak banget kasus kriminal yang dilakukan sama anak-anak di bawah umur yang kayak masih SMP ngebacok. Kemarin juga aku baca berita ada anak SMP ngebacok anak SD, ternyata salah sasaran. Maksudnya itu anak kecil, dan namanya anak-anak itu ya otomatis yang disalahkan, mau ngomong itu salah pergaulan yang salah, maksudnya yang harusnya benar-benar memperhatikan anak-anak itu kan orang tuanya. Jangan bilang sama aku, kakak sih enak, nggak punya anak. Ya
Punya anak, gak punya anak itu plus minus. Kita sebelum punya anak juga harus tahu kira-kira tanggung jawab apa yang harus kita pikul saat aku memutuskan untuk gak punya anak, dan tanggung jawab apa yang harus kita pikul di saat kita memutuskan punya anak. Dua-duanya hard, dua-duanya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Aku nggak bilang gak punya anak itu lebih enak atau punya anak itu dijamin akan lebih bahagia, enggak. Dua-duanya datang dengan tanggung jawab, dan aku berharap ya dari kecil banget gitu harus diajarin bertanggung jawab. Karena percayalah, setelah aku umur sampai 37, aku benar-benar ngeliat dengan mata kepala aku sendiri orang-orang yang tidak diajarkan tanggung jawab oleh orang tuanya setelah besar itu sangat berpengaruh terhadap pola hidup dan pola pikir si orang itu sampai dewasa. Yaudah, pokoknya yang pasti kita kawal kasus ini dan kita doain semoga David cepat-cepat sadar, karena aku sendiri nggak tega gitu ya liatnya. Dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Oh iya, tadi aku day creamnya ini pakai si Wardah Renew You. Dia tuh udah ada SPF-nya, udah aku cek juga pakai UV camera. Dan ini tuh oke kalau misalnya di dalam ruangan, biasanya aku nggak reapply sunscreen lagi, jadi udah cukup kayak gini aja. Tulis dong pendapat kalian mengenai kasus ini, nanti kalau misalnya ada updatean-updatean, kalian boleh tulis juga di kolom komentar. Untuk produk-produk, linknya aku taruh di description box ya. Bye-bye!